Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut jawaban ujian tengah semester ganjil saya dengan nama Hasanuddin, NIM 251186206262, tahun akademik 2025-2026, mata kuliah metodologi penelitian, Prodi RPL PGSD, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini Senin tanggal 1 Desember 2025. Dosen Dr. Andes Abduluddin SPD MPD. Dengan soal urutan 1. Jelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut para ahli, minimal 3 ahli. Dan jawaban penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan mendasar dalam paradigma, metode, dan tujuan berikut. Penjelasan perbedaan menurut beberapa ahli. Menurut Creswell 2014, penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan mengkaji hubungan antar variabel yang dapat diukur dengan instrumen, sehingga data berupa angka dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Sebaliknya, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Sugiono 2017, penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti atau populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dinama peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekan makna daripada generalisasi. Menurut Moleong 2018, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah. Sementara penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Perbedaan utama: paradigma kualitatif menggunakan paradigma naturalistik introveratif, sedangkan kuantitatif menggunakan paradigma pasific
Tujuan kualitatif untuk memahami makna, konteks kuantitatif untuk menguji hipotesis dan mencari generalisasi. Kemudian data kualitatif menghasilkan data deskriptif, kata-kata narasi kuantitatif menghasilkan data numerik, angka statistik. Kemudian sampel kualitatif menggunakan sampel kecil dan purposive kuantitatif menggunakan sampel besar dan random. Analisis kualitatif bersifat induktif dan interpretatif. Kuantitatif bersifat deduktif dan statistik. Lanjut soal nomor 2. Bagian 2. Bagaimana konseptual membuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian secara judul penelitian. Jawaban dengan singkat. Penyusunan konseptual penelitian memerlukan tahap sistematis yang saling berkaitan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan uraian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan konseptual pembuatannya. Mulai dari konteks umum, khusus, funnel approach, dimulai dari fenomena global nasional, kemudian dipersempit ke konteks lokal atau statistik. Identifikasi kesejahteraan, jelas kondisi ideal yang diharapkan versus kondisi real yang terjadi di lapangan. Lanjut yang dukungan data dan fakta serta data empirisis hasil penelitian terdahulu atau teori yang mendukung adanya masalah. Urgensi penelitian, jelaskan mengapa masalah ini penting untuk diteliti dan apa dampaknya jika tidak diteliti. Argumentasi logis, bangunan argumentasi yang runtut mengapa topik ini layak diteliti. Contoh, struktur kondisi ideal, fakta kondisi real, kesenjangan, dampak masalah, solusi yang ditawarkan, urgensi penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses menginventarisir berbagai masalah yang muncul dari latar belakang konseptual. Daftar masalah seperti tulisan semua masalah yang teridentifikasi dari latar belakang dalam bentuk poin-poin. Kemudian lingkup masalah, batas pada masalah yang relevan dalam bidang dengan bidang kajian. Hubungan antar masalah, tujuan berkaitan antar masalah yang teridentifikasi. Prioritas masalah, tentukan masalah mana yang paling urgen atau possible untuk diteliti. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian akan dijawab melalui penelitian konseptual. Bentuk pertanyaan yang dibuat dalam kalimat tanya yang jelas dan spesifik. Kemudian fokus penelitian. Rumusan harus fokus pada masalah yang akan diteliti. Terukur
dan terjawab. Rumusan harus bisa dijawab melalui penelitian, konsisten dengan judul, selaras dengan judul penelitian. Jenis pertanyaan deskriptif, bagaimana, apa, komparatif, apakah ada perbedaan, asosiatif, apakah ada hubungan, pengaruh atau pengaruh. Tujuan penelitian adalah pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai dari penelitian, konseptualnya paralel dengan rumusan masalah. Setiap rumusan masalah harus memiliki tujuan yang sesuai. Gunakan kata kerja operasional, mengetahui, mengidentifikasikan, menganalisis, menjelaskan, dan lain-lain. Spesifik dan jelas, hindari pernyataan yang ambigu. Realistis, tujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Format yang kelima, lanjut. Judul penelitian. Judul penelitian adalah identifikasi penelitian yang mencerminkan isi keseluruhan konseptualnya. Ringkasan dan padat, maksimal 15 sampai 20 kata. Jelas dan spesifik, langsung menunjukkan apa yang diteliti. Memuat variabel, mencantum variabel yang diteliti. Memuat subjek atau objek, menyebut siapa atau apa yang diteliti. Membuat lokasi atau waktu bila relevan. Hindari singkatan kecuali singkatan yang sudah umum. Format umum kecuali kualitatif, fenomena, pada, subjek, di, lokasi. Kuantitatif, pengaruh atau hubungan, variabel atau X. Terhadap, itu variabel Y. Pada, itu subjek. Keterkaitan antar komponen, semua komponen harus berkaitan secara logis. Latar belakangnya menghasilkan identifikasi masalah, dipilih untuk rumusan masalah, mengarahkan tujuan penelitian, tercermin dalam judul penelitian. Kita lanjut soal yang terakhir, yang itu yang nomor 3. Jelaskan istilah-istilah berkaitan hipotesis, direksional, hipotesis non direksional, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jawaban yang pertama, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang bersifat teoritas terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori dan kajian pustaka yang relevan. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data penelitian. Karakteristik hipotesis yang baik dirumuskan secara jelas dan spesifik, dapat diuji secara empiris, didasarkan pada teori atau penelitian terdahulu,
menyatakan hubungan antar variabel. Contoh, ada pengaruh metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, hipotesis direksional. Hipotesis direksional adalah hipotesis yang dinyatakan arah hubungan atau pengaruh antar variabel secara spesifik, yaitu apakah positif atau negatif, lebih tinggi atau lebih rendah, lebih baik atau lebih buruk. Hipotesis ini digunakan ketika peneliti memiliki dasar teori yang kuat untuk memprediksi arah hubungan. Contoh, semakin tinggi navigasi belajar, makin tinggi pula prestasi akademik siswa, menunjukkan arah positif. Metode pembelajaran kooperatif lebih aktif meningkatkan hasil belajar dibandingkan metode konvensional, menunjukkan arah lebih tinggi. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas karyawan, menunjukkan arah negatif. Kemudian yang ketiga, hipotesis non-direksional. Hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang hanya menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antar variabel tanpa menyebab arah hubungan tersebut. Hipotesis ini digunakan ketika peneliti belum memiliki cukup landasan teori atau memprediksi arah hubungan. Contoh, ada hubungan antara gaya belajar dengan prestasi akademik siswa, tidak menyebut arah. Ada perbedaan hasil belajar antar siswa yang menggunakan metode A dengan metode B, tidak menyebut nama yang lebih baik. Ada pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa, tidak menyebut positif atau negatif. Dan data yang keempat, data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat kategoritas dan tidak memiliki tindakan atau urutan. Data ini hanya digunakan untuk memperbedakan kategori atau kelompok tanpa menunjukkan tindakan nilai. Angka pada data nominal hanya berfungsi sebagai label atau kode. Karakteristik tidak memiliki urutan atau tingkah, tidak biasa dilakukan operasi matematika, hanya untuk klasifikasi, kategorisasi. Contoh, jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Agama 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha. Status pernikahan 1 menikah, 2 belum menikah, 3 cerai. Data yang kelima, data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki tindakan atau urutan ranking, namun jarak atau interval antara singkat tidak sama atau tidak diketahui secara pasti. Data ini menunjukkan data posisi relatif dan suatu urutan. Karakteristik memiliki urutan beringkat, jarak antar kategori tidak sama, operasi matematika terbatas. Contoh, pendidikan, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tindakan kepuasan singkat, tidak puas, cukup puas, puas, sangat puas. Peringkat kelas, juara 1, juara 2, juara 3. Skala Likert
sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Data interval. Dan yang keenam, data interval. Data interval adalah data yang memiliki jarak atau interval yang sama antar nilai namun tidak memiliki titik nol mutlak, absolute zero, tidak nol atau tidak interval, bersifat arbitrer, sembarangan, dan bukan menunjukkan ketiadaan nilai. Karakteristik memiliki urutan, jarak antara nilai sama, seragam, tidak memiliki nilai nol mutlak, dapat dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, tidak dapat dilakukan operasi perkalian atau pembagian. Contoh, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu. Tahun kalender tahun 0 bukan tidak berarti ada waktu. Skor IQ tidak 0 tidak berarti tidak ada kecerdasan. Nilai ujian skala 0 sampai 100. Yang ketujuh, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik atau interval ditambah dengan adanya titik nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan nilai. Data rasio menunjukkan tingkat pengukuran tertinggi dan paling informatif. Karakteristik memiliki urutan, jarak antar nilai sama, memiliki nilai nol mutlak, menunjukkan ketiadaan, dapat dilakukan semua operasi matematika, tambah, kurang, kali, bagi, dapat membuat rasio perbandingan yang bermakna. Contoh, tinggi badan 0 cm tidak ada tinggi, berat badan 0 kg tidak ada berat, pendapatan 0 rupiah tidak ada pendapatan, jumlah siswa 0 siswa tidak ada siswa, waktu 0 tidak ada waktu yang berlalu, jarak 0 tidak ada jarak. Itulah penyampaian kunci jawaban dari pembelajaran netizen. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.